guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian penonton setia Sakahayang? Sudah kangen dong dengan film misteri dengan ending yang mencengangkan? Kalem, karena kali ini Sakahayang akan membahas sebuah film plot twistan terbaru tahun ini dan tentunya akan membuat kalian orongoh ketika selesai menontonnya. Dimana film ini berjudul Other tahun 2025. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang vlogger yang sedang menyelidiki kasus pemodaran pada seorang remaja bernama Tommy, di mana 4 tahun lalu tim kepolisian menemukan jasad Tommy dengan keadaan wajah yang berantakan di hutan ini. Kemudian, si vlogger merasa jika Tommy tewas diserang sosok misterius yang ia sebut sebagai si pemakan wajah. Maka dari itu, si vlogger terlihat memasang beberapa kamera pengintai di setiap sudut hutan untuk mengungkap sosok mengerikan ini. Kira-kira sosok apa yang dimaksud si vlogger? Sabar, karena film pun baru dimulai. Kemudian, scene beralih pada seorang janda setengah tuwir bernama Elena. Mendengar sistem keamanan rumahnya menyala, Elena berniat untuk mengeceknya. Tapi sebelum itu, Elena yang selalu ingin tampil glowing terlihat rutin menggunakan masker ala-ala grup band Slipknot. Melihat sekelebat sosok melintas, Elena yang tak kuasa menahan hasrat kepo berniat untuk mengeceknya keluar. Di tengah situasi tegang, Elena langsung mengecek GPS di HP-nya. Dan anehnya, GPS yang ia gunakan diperuntukkan untuk seekor acu. My God, malang sekali. Elena pun modar diserang sosok pemakan wajah, hingga wajah glowing yang selalu ia rawat kini hanya tersisa tangkuraknya saja. Singkat cerita, scene beralih pada seorang kewes cantik bernama Alice yang baru saja selesai gabrutan bersama ayang Charlie. Hingga saat Charlie mandi junub, seketika Alice khawatir saat menyadari jika si ayang telat nyabut. Terlebih Alice adalah kewes child free yang tidak ingin memiliki momongan. Mendengar hal itu, Charlie meminta Alice untuk tenang karena untuk jadi orok kemungkinannya sangat kecil. Meskipun ragu, namun Alice berusaha untuk mempercayai perkataan Charlie. Sorry about you. It started this morning. Di keesokan harinya, Alice yang berprofesi sebagai agen penanganan hewan terlihat mendatangi seorang mandor untuk melakukan evakuasi pada seekor acu rabies. Dan meski si mandor memperingatkan Alice untuk menghabisinya saja, namun Alice si pencinta hewan tetap akan melakukan evakuasi. Good girl. Hampir saja Alice diterkam acu rabies. Namun untungnya si mandor gercep menembak si acu yang sudah terlalu beringas menggunakan bedil somplak. Hello? Sesaat kemudian, seketika Alice muntah saat mendapat telepon dari kepolisian yang mengabarkan kematian si ibu yang mengenaskan. Ternyata Elena yang tadi tewas dengan kondisi wajah hancur adalah ibunya Alice. Hingga di keesokan harinya, Alice langsung bertolak menuju kampung halamannya yang berada di Kabupaten Mamarika bagian wetan. We've begun our descent. Hope to leave a message. I'll call you back.
Singkat waktu, Alice akhirnya tiba di rumah masa kecilnya, di mana setelah mengurus acara kematian ibunya, kini rumah ini diwariskan kepada Alice yang merupakan anak Elena satu-satunya. Setibanya di dalam, Alice pun heran karena rumah ini sampai memakan sistem keamanan yang sangat ketat. Singkat waktu, Alice memberitahu pacarnya jika saat ini dirinya sedang pulang kampung untuk mengurus rumah warisan dari mendiang ibunya. Mendengar hal itu sontak membuat Charlie hejo karena kini mereka akan kaya mendadak. Namun tanpa Alice sadari jika saat ini dirinya sedang diintai oleh sosok yang berada di dalam rumah. Sesaat kemudian, Alice pun kebingungan saat mencari kunci mobil milik ibunya. Dan sungguh edan, Alice yang baragajul terlihat membuka paksa mobil si ibu menggunakan pisau. Thursday? Sontak Alice pun kaget saat menemukan bangkai seekor rubah dengan wajah yang rusak. Searching. Available flight confirmed. Yes, confirm. Singkat waktu, malam pun poek, Alice yang sedang tidur seketika terbangun saat merasakan keberadaan seseorang di rumah ini. Di tengah situasi mencekam, Alice yang juga memiliki hasrat kepo berniat mengeceknya meski hanya menggunakan cangcut pay letter saja. Hingga setibanya di ruang cuci, sontak Alice pun heran dengan baju dan celananya yang telah dirusak seseorang. Hingga keheranan Alice semakin menjadi saat sistem keamanan rumah ini mendeteksi bahaya. Dirasa sistem keamanannya error, Alice yang tidak mau pusing memutuskan untuk kembali tidur. Di keesokan harinya, Alice yang sedang rebahan tiba-tiba teringat jika dirinya memiliki tempat penyimpanan rahasia ketika masih SMA. Dan setelah dicek, sontak Alice pun malu-malu anjing saat ia menemukan jaket milik James yang merupakan cinta pertamanya ketika masih SMA. Setelah cukup bernostalgia, kini Alice berniat mengecek diari digital yang selalu ia gunakan untuk curhat ketika sedang ketiban lope. We stayed until 4 a.m. September 3rd, 9 party. We did it in the bathroom. Bagaikan melihat kenangan status di Facebook. Meski terdengar ceringnya dan malu setengah mampus, diari digital ini berhasil membangkitkan kembali kenangan indahnya saat sedang berpacaran dengan James yang merupakan seorang kapten football di SMA. Just say that everything is fully booked tonight, so I'm gonna go home and paint. Beberapa jam kemudian, Alice yang sedang nyekrol TikTok tiba-tiba kaget saat mendengar suara gaduh di loteng kamarnya. Betapa herannya Alice saat ia melihat boneka-boneka tanpa wajah tersimpan di loteng ini. My God, tanpa Alice sadari, rupanya sosok misterius itu selama ini bersemayam di loteng rumah. Beberapa saat kemudian, Alice pun kesal saat mendapat telepon dari pihak notaris, di mana pemindahan hak waris masih memerlukan proses selama beberapa hari lagi. Dan kini, Alice diminta untuk menunggu di rumah ini sampai proses administrasi selesai. Meskipun bete, namun Alice yang ingin mendapat cuan dengan instan mau tak mau harus bersabar. Melihat lukisan ibunya ketika masih muda, seketika membuat Alice teringat pada rekaman-rekaman yang selalu ibunya lakukan pada dirinya.
Rupanya Ibu Alis yang mantan seorang Miss Queen tingkat kabupaten memiliki obsesi untuk menjadikan Alis sebagai penerusnya. Namun ternyata didikan si ibu yang terlalu keras telah membuat Alis mengalami trauma berat. Again. I'm beautiful. Say it. Beberapa saat kemudian, seorang emak-emak akamsi yang kita sebut saja sebagai Mak Enoh berusaha memperingatkan Alis untuk segera pergi dari rumah ini. Di tengah keheranan, Alis meminta Mak Enoh untuk menunggu, sementara ia akan dicalana terlebih dulu. Namun saat Alis bersiap, Mak Enoh yang mulai merasa ngeri hanya meminta Alis untuk jangan berlama-lama tinggal di rumah ini. Menyadari dirinya terkunci, Alis yang tak punya cara lain berniat mencari akses masuk dari arah lain. Saat hujan mulai reda, samar-samar Alis mendengar suara tititan dari arah taman. Sontak Alis pun heran saat ia menemukan kalung acu yang dipasangi alat pelacak. Hingga di tengah pengecekan, tiba-tiba ia melihat sebuah drone yang melintas di atas rumahnya. Dan setelah dikejar, rupanya drone tersebut milik si vlogger misteri bertopeng Sarimin. Di tengah kepanikan, si vlogger bernama Alek meminta Alis untuk menyembunyikan wajahnya sebelum dimakan sosok misterius. No, come back. Sesaat kemudian, Alis pun baru sadar jika kalung acu ini memiliki akses untuk masuk ke dalam rumah. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba saja Alis merasakan mual ekstrim. Di malam harinya, setelah melakukan tes kehamilan, sontak Alis pun syok parah saat menyadari dirinya telah mengandung benih orok Charlie. Tak mau ambil pusing, Alis yang sebenarnya tidak ingin hamil berniat untuk mabok saja. Singkat waktu, di tengah kondisi oleng, Alis yang kesal berniat menggunakan gaun bekas ibunya saat memenangkan kontes Miss Queen tingkat kabupaten. Hello from Kansas, and thank you for joining us. Fucking Cherkasky. Setelah melampiaskan amarahnya, Alis langsung menelepon Charlie untuk memberitahukan kehamilannya. Namun berbeda dengan Alis yang tidak ingin punya orok, Charlie pun semeringah saat mendengar kabar kehamilan itu. Ia pun meminta Alis untuk menjaga kesehatan, sementara ia akan langsung memesan tiket untuk menyusul Alis. Tapi di saat itu pula, Alis yang galau tidak menyadari jika saat ini sosok misterius sedang mengintainya di atap rumah kaca. Selang beberapa saat, Alis pun heran saat mendengar suara aneh dari arah ruyuk. Sontak Alis pun panik saat melihat sosok hitam yang melintas. Hingga sekembalinya ke rumah, seketika Alis pun heran saat mendengar rekaman VHS yang tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Here, turn to the side. Huh? What did you put in your body this? Dalam rekaman itu, si ibu terlihat murka saat menyadari perut Alis yang mulai buncit akibat kebanyakan makan coklat. Hingga akhirnya, si ibu mengikat perut Alis menggunakan korset ketat untuk membuat tubuhnya kembali ramping. Dan bisa kita lihat Alis kembali mengalami stres parah saat mengingat kenangan buruk bersama ibunya di masa lalu. Di tengah serangan panik, Alis berusaha mencari obat penenang di toilet. Namun seketika ia pun syok saat menemukan obat penenang dosis tinggi yang sebenarnya diperuntukkan untuk membius beruang dan singa yang buas. Kira-kira apa alasan si ibu menyimpan obat ini?
Di keesokan harinya, Alice pun heran saat HP-nya tiba-tiba hilang. Namun perhatiannya seketika teralihkan oleh kedatangan seorang tukang pos yang ingin mengantarkan paket dokumen penting. Betapa syoknya Alice saat kaset-kaset yang ia acak-acak tiba-tiba sudah tertata dengan estetik. Lalu tiba-tiba, bagaikan markas Avenger, tiba-tiba pintu keamanan menutup dengan sendirinya. Alhasil Alice pun harus terkurung di dalam rumah. Di tengah kepanikan, tiba-tiba ia mendengar suara HP dari arah basement. Entering. My God, sontak Alice pun syok parah saat melihat sosok mengerikan di dalam basement rumahnya. Di tengah kepanikan, Alice pun berusaha kabur menggunakan mobil di garasi. Sungguh suwe, akibat terlalu panik, mobil yang ia kendarai malah mubui. Sesaat kemudian, ia pun bergegas melanjutkan pelariannya dengan berusaha memanjat pagar. Lino, jari tangan Alice malah nyangkut di pagar sampai soek. Di tengah rasa perih, Alice bergegas mengikuti drone milik si vlogger kemarin. Suwe sekali akibat terjatuh, si Alex pun berhasil lolos. Beberapa saat kemudian, Alice pun heran saat ia melihat banyaknya kamera yang dipasang di setiap pohon. Hingga tak lama kemudian, ia pun menemukan sepeda milik Alex. Di saat itu pula, Alice pun mendengar suara seseorang meminta tolong dari dalam bunker. Rupanya semua itu hanyalah rencana Alex yang ingin menyelamatkan Alice dari incaran si makhluk. Dalam radio, Alex memberitahu jika ia akan kembali besok sambil membawa bantuan. Meskipun kesal, namun Alice hanya bisa menunggu saja sambil berusaha mengobati jarinya yang terluka. Beberapa saat kemudian, perhatian Alice teralihkan saat ia melihat buku milik Alex, di mana dalam buku tersebut, Alex melakukan penelitian untuk mengungkap siapa atau apa sosok makhluk yang sering memakan wajah di wilayah ini. Bahkan Alex sempat menangkap penampakan si makhluk menggunakan kamera yang ia pasang. Setelah mengecek buku, Alice yang penasaran berniat mengecek monitor CCTV. Betapa syoknya Alice saat ia melihat Charlie datang menyusul malah masuk ke dalam rumah. No! Kira-kira bagaimanakah nasib Charlie selanjutnya?
Di malam harinya, Alice pun semeringah saat Alex kembali menghubunginya, di mana saat ini tim kepolisian sedang OTW menuju rumah Alice dengan perkiraan waktu tiba sekitar 2 jam lagi. Akan tetapi, Alice yang khawatir pada Charlie meminta Alex untuk melepaskannya terlebih dulu. Apalagi ia takut Charlie sudah terlambat untuk diselamatkan. Merasa iba, Alex meminta Alice untuk menggunakan kamera night vision miliknya jika memang mau nekat pergi menyelamatkan Charlie. Painted arrows on animal dug under the fence. Sekembalinya ke rumah, Alice langsung mencari keberadaan si Ayang. Charlie? Charlie? My God, betapa lemasnya Alice saat mendapati Charlie telah tewas dengan wajah yang sudah songhek dikokop. Alhasil, Alice pun harus menjadi janda sebelum waktunya. Hingga saat ruangan poek, Alice diperingatkan untuk jangan memperlihatkan wajahnya jika tidak ingin diacak-acak seperti korban lainnya. Tak lama kemudian, seketika Alice pun panik saat mendengar suara yang mendekatinya. Lantas dengan hanya menggunakan kamera night vision yang sudah lowbat, Alice berusaha untuk keluar dari rumah ini. Kepanikan pun semakin menjadi saat kameranya kehabisan baterai. Lantas mau bagaimana lagi? Alice pun memberanikan diri untuk mencari senter cap tiger. My God, baru saja menyalakan senter, seketika Alice puyeng setelah di jump scare sosok ini. Untung saja kedatangan pihak kepolisian akhirnya membuat Alice selamat dari incaran sosok ini. Di keesokan harinya, Alice yang akan dibawa ke rumah sakit berniat menonton kaset di tumpukan paling atas karena seolah ada sesuatu yang ingin dirinya ketahui di masa lalu. Dalam rekaman itu, Alice yang sedang digembleng oleh si ibu terlihat menahan rasa sakit yang tak tertahankan hingga saat darah mengucur dari cangcutnya. Seketika Alice pun pingsan dan membuat si ibu panik. Oh my God, ternyata perut Alice yang saat itu buncit bukan karena kebanyakan makan, melainkan ketika itu dirinya sedang hamil dan langsung melahirkan seorang bayi dari hasil gabrut bebasnya bersama James, pacar pertamanya ketika di SMA. Waiting for backup at Wilson Bridge. Guys, we're waiting for you at the roadblock on Route 30. Setelah tim kepolisian pergi, Alex yang penasaran terlihat menyelinap ke dalam rumah Alice, di mana ia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Hey guys, what's up? It's terrible.
Setibanya di basement, Alex pun syok saat menemukan sebuah ruangan penyekapan. Ternyata, sosok yang dikenal sebagai si pemakan wajah adalah anaknya Alice yang diurus oleh si nenek secara kejam, di mana ia yang muak pada keperpekan si nenek dalam mengurus penampilan, selalu merasa dendam saat melihat wajah orang lain. Sementara di rumah sakit, Alice pun baru ingat jika dirinya memang pernah mengandung dari hasil gabrut bebasnya bersama sang kapten football ketika di SMA. Namun sejak saat itu, Alice yang sempat mengalami koma tidak mengingat apapun, terlebih ibunya seakan merahasiakan semuanya. Di malam harinya, Alice pun heran saat melihat para penghuni rumah sakit dievakuasi oleh para petugas. Hingga setibanya di WC, dengan firasat keibuannya, ia pun merasa jika sosok itu mengikutinya sampai ke rumah sakit. Setelah menemukan diari digital, Alice pun mendapati tulisan Otter dengan huruf M yang menghilang. Mother. Akhirnya, Alice pun baru sadar jika sebenarnya sosok yang mengincarnya selama ini adalah putranya sendiri dari hasil gabrut bebasnya bersama James ketika di SMA. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang cukup plot twistan bukan? Tak ada yang perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. Hanya satu yang tidak dijelaskan secara gamblang di filmnya, yaitu alasan si nenek memperlakukan cucunya seperti binatang. Ya, kita asumsikan saja jika si nenek ingin melampiaskan kekesalannya pada putra Alice yang telah membuat obsesinya untuk menjadikan Alice sebagai model harus sirna. IMDb untuk film ini adalah 5,2 dan menurut Sekayang cocok saja dengan nilai 6,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Otter tahun 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you next video. Bye-bye.